Paus Fransiskus mengatakan, sebagai pewarta, kita harus menjadi seorang gembala yang berbau domba. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Karmelituk di mana saja Anda berada, salam jumpa kembali di seri Aroma Sabda Minggu 6 Februari 2022 dalam Pekan Biasa yang kelima. Hari ini kita akan merenungkan kisah tentang pengajaran Yesus di pinggir pantai dan panggilan Petrus bersama kawan-kawannya. Maka ada dua figur yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, yakni yang pertama Yesus dan yang kedua adalah Petrus. Pertama, figur Yesus. Kalau kita mulai dari konteks, kisah yang dihadirkan oleh penginjil Lukas hari ini sangat berbeda dengan kisah-kisah sebelumnya. Yesus dikatakan sedang mengajar di Kapernaum dan di rumah-rumah ibadat. Namun kali ini sedikit berbeda ketika dikatakan bahwa Yesus mengajar di pinggir pantai dari atas perahu Simon, dan di sana dia mengadakan mujizat-mujizat. Nah, lebih unik lagi bahwa Yesus yang adalah seorang ahli kitab suci, seorang pengajar, menggunakan istilah-istilah yang biasanya dipakai oleh orang-orang pantai. Yesus mengatakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau kita yang belum akrab dengan pantai, belum akrab dengan ilmu kelautan, pasti akan bertanya-tanya, artinya apa atau maksudnya apa dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Namun saudara-saudara, ungkapan ini memiliki makna. Penginjil Lukas mau mengatakan bahwa Yesus adalah seorang pewarta yang sangat peka dengan situasi para pendengarnya. Ketika Yesus berhadapan dengan para petani, ia menggunakan ungkapan-ungkapan yang dapat dipahami langsung oleh para petani. Demikian juga pada hari ini, ketika Yesus berhadapan dengan para pelaut, ia menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pendengarnya. Sehingga pengajaran Yesus di pinggir pantai dan penggunaan
istilah-istilah yang dapat dengan mudah dipahami oleh para pendengarnya akan membantu juga untuk dengan mudah memahami atau menerima pengajaran Yesus. Sehingga pengajaran Yesus ini sangat kontekstual dan sesuai dengan harapan atau keinginan para pendengarnya pada saat itu. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa Yesus sedang mengajar teologi, dapat dipastikan bahwa teologi yang diajarkan oleh Yesus adalah teologi kontekstual. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua kita akan merefleksikan tentang figur Petrus. Dikatakan dalam Injil tadi bahwa Petrus dan kawan-kawannya sepanjang malam sudah bekerja menjala ikan di pantai. Namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika pagi hari mereka sedang membereskan jalannya dan ingin pulang ke rumah untuk beristirahat, datanglah Yesus dan menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk mendapatkan lebih banyak ikan. Kalau kita berpikir secara logis, secara akal sehat, tentu kita akan menyimpulkan bahwa perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam tidak akan serta-merta dapat dituruti atau diikuti oleh Petrus dan kawan-kawannya. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah ahli kitab suci. Dia adalah seorang pengajar yang belum tentu lebih tahu tentang situasi laut atau danau ketimbang Petrus dan kawan-kawannya. Petrus dan kawan-kawannya yang adalah ahli dalam hal itu sudah semalam-malaman mereka bekerja keras dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan mereka tahu, mereka yakin bahwa memang situasi atau kondisinya belum memungkinkan untuk mendapatkan ikan. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika Yesus datang dan memerintahkan kepada Petrus agar bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk mendapatkan ikan. Petrus sedikit protes. Dia katakan, sudah semalam-malaman kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Perkataan ini mau mengungkapkan bahwa Petrus tahu persis bahwa memang situasi atau kondisi pada saat itu belum memungkinkan untuk mendapatkan ikan. Namun kita tahu bahwa Petrus adalah seorang yang penurut. Sehingga ketika Yesus memerintahkan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, dia menuruti. Dan saudara-saudara, hasil dari ketaatan Petrus, dia mendapatkan begitu banyak ikan. Ia memanggil banyak teman-temannya untuk membantunya mengangkut ikan-ikan yang begitu banyak. Dan bahkan dikatakan bahwa jala yang mereka pakai itu robek karena begitu banyak ikan yang mereka tangkap. Setelah peristiwa itu terjadi, Petrus baru menyadari bahwa orang yang memerintahkan dia untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam bukanlah orang biasa. Maka ia datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus dan memanggil Yesus Tuhan. Pengakuan ini berasal dari dalam hatinya. Dorongan iman dan keyakinan yang membuat dia mengungkapkan dan meyakini bahwa yang hadir di hadapannya adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, para sahabat Karmelituk dimanapun Anda berada, dengan merenungkan kedua figur tadi, saya pun mengajak kita semua untuk mengambil 2 poin penting sebagai bekal bagi kita sepanjang hari ini untuk merenungkan tentang kisah yang terjadi dalam Injil hari ini. Yakni yang pertama, kita harus menjadi seorang pewarta atau saksi kebenaran yang berani masuk dalam segala lini kehidupan masyarakat atau umat yang kita layani. Kita harus menjadi saksi kebenaran di tengah-tengah dunia yang kita tempati. Paus Fransiskus mengatakan, sebagai pewarta, kita harus menjadi seorang gembala yang berbau domba. Kita harus benar-benar memahami dan mengalami situasi dan kondisi umat atau masyarakat yang kita layani. Yang kedua, kita harus mendengarkan suara Tuhan yang berbicara dalam hati nurani kita untuk berbuat sesuatu yang baik kepada saudara-saudara kita. Kita tidak memaksakan keinginan dan kehendak kita sendiri, tetapi kehendak Tuhanlah yang berbicara dalam hati nurani kita yang perlu dan harus kita ikuti. Dan wujud dari suara Tuhan yang berbicara dalam hati kita adalah berbuat sesuatu yang baik. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki yang tidak baik. Tuhan selalu menghendaki yang terbaik. Sesuatu yang baik untuk kita lakukan kepada sesama saudara kita. Saat ini kita sedang menghadapi situasi sulit COVID-19. Kita diharapkan hadir di tengah-tengah dunia untuk memberikan penguatan kepada saudara-saudara kita yang sakit. Agar kita menjadi pembawa damai sejahtera
dan kebaikan bagi banyak orang. Semoga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Putramu ke tengah-tengah dunia untuk memberikan teladan kepada kami, melayani semua orang yang membutuhkan kehadiran kami. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dan dimanapun, kami ingin belajar dari Yesus yang berani masuk dalam segala lini kehidupan masyarakat atau umat yang ia layani, agar sabda dan warta kerajaan Allah dapat tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sebagai manusia yang lemah seringkali tidak mampu untuk melaksanakan perintah-Mu menjadi pewarta di tengah dunia. Maka kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi saksi kebenaran kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Dikaulah Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.